Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, khususnya keluarga besar Lembaga Pendidikan Ma'arif NU di Kabupaten Banyumas pada khususnya dan di seluruh Nusantara pada umumnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama, marilah kita bersama-sama melahirkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana sampai dengan saat ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah, nikmat sehat, nikmat iman, dan kekuatan yang Allah berikan kepada kita sehingga kita masih bisa dan mampu menjalankan aktivitas kita, khususnya aktivitas dalam rangka menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa bulan Ramadan sudah datang, sudah bertemu kembali dengan kita semua. Pada kesempatan yang lalu, saya menyampaikan bagaimana umat Islam menyambut datangnya bulan suci Ramadan, di mana bulan Ramadan bulan yang begitu dinanti oleh umat Islam, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia, khususnya bagi umat muslim. Karena apa? Karena bulan ini begitu dinanti sejak datangnya bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan alhamdulillah kita termasuk orang-orang yang mendapatkan keistimewaan dari Allah karena dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan tahun 1445 Hijriah. Ini merupakan kenikmatan karena doa kita dikabulkan oleh Allah. Doa kita yang kita panjatkan agar kita bertemu kembali, dan hari ini benar-benar dikabul oleh Allah. Kita sudah masuk di dalam bulan suci Ramadan. Untuk itu, sebagai bentuk rasa syukur kita atas segala nikmat dan pemberian Allah itu, sudah seharusnya kita mampu menggunakan kenikmatan itu untuk menjalankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya menjalankan ibadah puasa dan ibadah lain di dalam bulan suci Ramadan. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, bagi kita bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa, bulan di mana kita disediakan oleh Allah beribu-ribu bahkan berjuta-juta pahala selama kita mampu dan terus berikhtiar untuk mendapatkannya. Bagi kita, mendapatkan pahala adalah sebuah hal yang utama, karena percuma saja ketika kita beribadah tetapi tanpa mendapatkan pahala. Pahala karena kita menjalankan perintah Allah. Ini merupakan bentuk reward dari Allah bagi siapa umat Islam, umat muslim yang menjalankan perintah maka akan mendapatkan pahala atau ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi ibadah puasa, ibadah yang kalau dipikir akan terasa berat, terutama bagi orang-orang yang tentu menganggap bahwa ini sesuatu yang berat. Tetapi bagi kita, saya yakin bahwa karena kedatangannya Ramadan, kedatangan bulan puasa sudah dinanti, tentu bukanlah sesuatu yang berat. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim sebagai dasar kita di dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan. Di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu sekalian menjadi orang yang bertakwa. Inilah dasar kita menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Karena sudah jelas di situ bahwa syariat berpuasa tidak hanya kepada umat Islam, tidak hanya kepada umat Nabi Muhammad, tetapi kepada umat-umat terdahulu. Ini menandakan bahwa puasa merupakan ibadah yang wajib, bahkan wajibnya puasa telah disyariatkan kepada umat-umat sebelum kita semuanya. Kaum muslimin dan muslimat, keluarga besar Ma'arif NU dimanapun berada, kalau kita lihat betapa urgennya ibadah puasa, maka ini menjadi perhatian yang serius bagi kita. Jangan hanya puasa ini menjadi sebuah rutinitas bagi kita, seolah-olah bahwa bulan Ramadan itu biasa-biasa saja, hanya merubah jadwal saja, merubah pola makan, merubah jadwal istirahat dan seterusnya. Tetapi lebih dari itu, bahwa hakikat berpuasa ini sungguh memiliki makna yang teramat dalam. Bagi kita, menjalankan ibadah puasa adalah menjalankan perintah Allah, menandakan bahwa kita ini adalah sebagai umat yang beriman, karena panggilan yang Allah sampaikan adalah kepada orang-orang yang beriman tentunya. Dalam hal ini adalah umat muslim tentunya. Bagi mereka-mereka yang tidak beriman, tentu di luar kategori ini, di luar yang dipanggil oleh Allah. Sehingga bagi kita orang beriman, menjalankan puasa adalah menjadi hal yang mutlak bagi orang-orang yang beriman. Terlebih lagi, puasa merupakan rukun Islam yang harus dijalankan oleh orang-orang Islam. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, yang lebih lagi adalah puasa ini memiliki makna yang sangat dalam, di mana puasa ini menjadi ibadah yang hanya Allah dan kita, orang yang menjalankan puasa, yang tahu bahwa sesungguhnya kita ini berpuasa atau tidak. Mungkin kalau ibadah-ibadah lain bisa nampak jelas, bahkan bisa dicatat. Orang sholat bisa kelihatan, bisa dilihat oleh banyak orang, bahkan bisa divideo atau didokumentasikan. Apalagi kalau sholatnya dilakukan di luar, di dalam masjid, yang di situ banyak orang, maka tentu akan berusaha terlihat baik, walaupun kita juga tidak tahu di dalamnya seperti apa, dalam hatinya apakah benar-benar sampai kepada Allah apa tidak. Bagi kita tidak terlalu penting, tetapi bahwa menampilkan di hadapan orang itu bisa dilakukan. Kalau ini adalah sebagai contoh sholat, ataupun misalnya zakat. Zakat sangat jelas terlihat oleh orang lain. Bahkan ada orang yang memiliki kebiasaan membagikan zakat itu melalui seremoni, melalui sebuah acara, di mana di situ adalah pembagian zakat mal ataupun zakat fitrah, yang di situ terdapat banyak orang, kemudian orang rela mengantri untuk mendapatkan. Ini terlihat. Kita mohon maaf tidak membicarakan bahwa yang seperti itu adalah sudah pasti riya, ya tidak seperti itu, belum tentu juga, karena mungkin punya tujuan-tujuan tertentu yang baik tentunya. Nah,
Begitu juga ibadah lain, rukun yang lain, haji. Haji sudah jelas terlihat. Bahkan sejak persiapan pemberangkatan haji saja itu sudah terlihat, sudah diketahui oleh banyak orang. Terlebih lagi ketika pulang, ketika sudah di rumah, kembali dari tanah suci, ini akan dilihat oleh orang. Tetapi puasa tidak tampak, karena yang tampak di luar belum tentu menggambarkan isi hatinya. Ini menandakan bahwa puasa memiliki keistimewaan khusus. Puasa memiliki sesuatu yang benar-benar tidak terdapat di dalam ibadah lain. Sehingga ini menjadi kewaspadaan bagi orang-orang yang berpuasa agar benar-benar terhindar dari hal-hal yang bisa merusak puasa. Sampai-sampai Allah mengatakan bahwa di dalam sebuah hadis qudsi, Allah mengatakan bahwa setiap amal umat manusia atau Bani Adam itu adalah baginya. Tetapi puasa Ramadan Allah khususkan bagiku, dan Allah yang akan langsung memberikan pahala bagi orang yang berpuasa. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, mengingat pentingnya menjaga kerahasiaan puasa itu, maka kita harus lebih berhati-hati di dalam menjalankan ibadah puasa. Dengan harapan tentu tahun-tahun yang lalu, tahun-tahun sebelumnya, mungkin masih banyak kekurangan di dalam menjalankan ibadah, khususnya puasa. Karena mungkin masih terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat. Yang selanjutnya adalah puasa ini sebagai bentuk bahwa kita ini adalah menjadi umat yang terbaik. Ketika orang berpuasa, orang tidak mudah melakukan hal-hal yang tidak baik. Ketika mau menyampaikan sesuatu, mau berkata, bertutur kata, bertingkah laku, ketika mau melakukan hal yang tidak baik, maka teringat bahwa saya sedang berpuasa, maka saya harus bisa meninggalkan itu semua. Ketika mau menggunjing orang lain, mau ngerasani orang lain, kita teringat, oh ternyata aku sedang berpuasa, sehingga tidak seharusnya saya membicarakan orang lain, apalagi membicarakan aib orang lain. Kita akan mendengarkan cerita-cerita yang tidak jelas, mungkin mendengarkan berita-berita yang tidak terlalu penting, bahkan kebenarannya pun diragukan. Tetapi karena kita ingat bahwa kita sedang berpuasa, maka hal itu bisa dicegah. Hal ini menandakan bahwa hakikat kita berpuasa adalah bagaimana kita berupaya menjadikan diri kita ini adalah orang terbaik, atau melakukan amal juga amal yang terbaik tanpa diiringi dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Ini menjadi perhatian serius kita, pengingat bagi kita semuanya agar lebih berhati-hati lagi di dalam menjalankan ibadah puasa. Supaya apa? Supaya puasa kita benar-benar menjadi puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai menjadi amal yang sia-sia. Karena apa? Lapar yang kita jalani, haus yang kita tahan dari terbitnya fajar, dari waktu imsak sampai dengan terbenamnya matahari atau datangnya waktu maghrib, menjadi sia-sia karena kita rusak, kita kotori dengan amalan-amalan yang tidak sesuai dengan perintah, amalan-amalan yang merusak pahalanya berpuasa. Mungkin puasanya tidak batal, karena batalnya puasa sudah jelas, tampak, terlihat. Makan, minum, berhubungan badan suami istri di siang hari, itu hal-hal yang sangat mungkin kita hindari. Tetapi jauh dari itu, lebih dalam dari itu, menghindari hal-hal yang membatalkan, merusak pahalanya berpuasa, itu lebih sulit. Lisan kita sering tidak terasa mengatakan sesuatu, padahal kita sedang berpuasa. Telinga kita tanpa terasa mendengar sesuatu yang tidak benar, mendengarkan berita hoax dan seterusnya. Bahkan hati kita mudah
menaruh satu perhatian atau satu perasaan tertentu yang mungkin perasaan tidak baik kepada orang lain. Maka ini harus kita hindari supaya apa? Supaya benar-benar puasa kita adalah puasa yang betul-betul dijalani dengan sepenuh hati. Tidak hanya fisik kita yang berpuasa, tetapi batin kita berpuasa. Itulah makna yang terdalam, hakikat terdalam dari berpuasa adalah bagaimana kita bisa melatih diri kita menjadi insan yang terbaik, zahiron wa batinan. Zahir kita baik, batin kita baik, karena dengan berpuasa kita dilatih untuk menghindari hal-hal yang tidak baik dan kita hanya kepengin melakukan yang terbaik. Mudah-mudahan puasa tahun ini adalah puasa yang terbaik bagi kita, supaya tujuan utama atau tujuan akhir dari disyariatkannya berpuasa, yaitu la'allakum tattaqun, benar-benar terwujud dan kita semuanya tergolong menjadi orang-orang yang bertakwa. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, demikianlah sepintas yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mohon maaf jika terdapat kekurangan, dengan harapan puasa kita, ibadah kita, amaliyah kita dalam bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.